Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pembelajaran IPS kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau biasa disebut dengan Homo homini socius. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya dan membantunya memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu. Individu artinya adalah perseorangan. Jadi selain antar individu, kemudian juga antara individu dengan kelompok, juga antara kelompok. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti gaya bicara, tingkah laku, adat istiadat, dan kebiasaan. Contohnya, seorang anak ini akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah pendapat atau pengaruh yang diberikan kepada seseorang untuk mengubah tindakan atau pola pikir seseorang. Contohnya, seorang guru ini mengatakan kepada muridnya supaya disiplin dan tidak malas belajar. Nah, akhirnya kemudian si murid ini mengubah sikap untuk menjadi disiplin dan rajin belajar. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Contohnya adalah ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Yang keempat adalah identifikasi. Kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi meniru secara keseluruhan. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan ibunya berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe idealnya. Yang kelima adalah simpati. Simpati mendalam terhadap orang yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Itu adalah pengertian empati. Contohnya, ini ada seorang yang jatuh sakit. Kenapa dia sakit? Ini karena membayangkan tabrakan yang telah menewaskan anggota keluarganya. Itu empati. Kemudian syarat-syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu atau antar perseorangan. Contohnya, seorang kakak membantu adiknya belajar. Yang kedua, antar individu dan kelompok. Contohnya, seorang guru sebagai individu ini mengajar muridnya sebagai kelompok. Jadi ada antar individu dengan kelompok. Kemudian antar kelompok dan kelompok lainnya. Contohnya kelompok A dan kelompok B ini saling berdiskusi. Itu adalah kontak sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Yang kedua adalah komunikan. Orang atau sekelompok orang yang menerima,
Jadi kalau komunikator orang yang menyampaikannya, kalau komunikan yang menerima pesan. Kemudian ada pesan, itu ya sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Media alat untuk menyampaikan pesan. Ini bisa berupa surat ataupun handphone gitu ya. Kemudian efek ini, apakah ada perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah bentuk interaksi asosiatif, adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Jadi ingat ya, begitu mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Salah satunya ini contohnya pada gambar ya. Kemudian bentuk interaksi asosiatif itu ada yang pertama kerjasama. Secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok. Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Contoh kerjasama dalam mengerjakan tugas, gotong royong, kerjasama dalam pertandingan sepak bola, dan lain-lain. Adapun berbagai bentuk kerjasama yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama adalah bargaining atau proses tawar-menawar hingga terjadi kesepakatan. Contohnya, Indonesia menukarkan minyak bumi dengan beras dari Vietnam, itu adalah bargaining. Kemudian joint venture, yaitu proses kerjasama untuk menyelesaikan proyek tertentu. Contohnya, joint venture perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengolah pertambangan minyak itu di daerah X misalkan. Kemudian koalisi, itu suatu kerjasama yang dibentuk untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara yang sama. Contohnya, koalisi beberapa partai untuk mencalonkan si A menjadi bupati. Kemudian kooptasi, suatu proses kerjasama untuk penerimaan unsur-unsur baru selama kepemimpinan atau pelaksanaan politik tertentu. Contohnya, kepala sekolah ini meminta si B menjadi ketua OSIS baru karena ketua dan wakil ketua yang selama ini bertengkar dan tidak mau mengalah. Kemudian kerukunan, yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan bersama dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya gotong royong, ini dilakukan warga suatu desa untuk membangun irigasi. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Akomodasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mediasi, yaitu akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Contohnya, Indonesia menjadi mediator bagi terwujudnya perdamaian antara Kamboja dan Thailand misalkan. Yang kedua, adjudikasi, yaitu akomodasi dengan melibatkan pengadilan. Jadi adanya penyelesaian suatu masalah melalui pengadilan. Kemudian arbitrasi. Arbitrasi adalah akomodasi yang melibatkan pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya. Contohnya, permasalahan antara karyawan dan perusahaan diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini lebih tinggi kedudukannya. Kemudian kompromi, yaitu akomodasi dengan saling mengurangi tuntutan hingga tercapai kesepakatan. Itu adalah
kompromi. Contohnya, perjanjian gencatan senjata antara dua pihak yang berperang. Kemudian koersi, yaitu akomodasi melalui paksaan. Jadi secara paksaan ini baik secara fisik maupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya, penjajah ini memaksa warga kerja paksa. Kemudian konsiliasi. Konsiliasi yaitu mempertemukan para pimpinan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Contohnya, mempertemukan wakil pemilik angkutan umum dan dinas lalu lintas untuk membahas tarif angkutan. Kemudian toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Contohnya, sikap sekelompok umat beragama yang menjaga agar umat agama lain tenang beribadah. Kemudian statement, yaitu ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Contohnya, ini perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Ini akan berhenti dengan sendirinya tanpa ada pihak yang menang ataupun yang kalah. Akomodasi tujuannya yang pertama, menghasilkan titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola yang baru. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. 3. Mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan lain. Yang keempat, mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang timbul sebagai akibat kedatangan kebudayaan baru yang lambat laun akan bercampur dengan kebudayaan asli dan memunculkan kebudayaan lain di dalam masyarakat. Contohnya, kebudayaan memakan mie yang dibawa bangsa Tiongkok ke Indonesia ini telah menggeser paradigma masyarakat tentang konsumsi karbohidrat nasi menjadi mie. Kemudian yang keempat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan pada kebudayaan baru yang mereka terima, tetapi tidak ada kebudayaan lain yang muncul karena masyarakat tetap pada kebudayaan masing-masing. Contohnya, kebudayaan Hindu dan Islam yang bertemu mengakibatkan bangunan gapura atau gerbang masjid menyerupai bentuk pura, tetapi kebudayaan Islam dan Hindu tidak berubah. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Ini berlawanan dengan asosiatif. Jadi interaksi sosial ini mengarah kepada perpecahan dan dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan yang bersifat oposisi. Interaksi sosial ini dapat dibedakan menjadi persaingan, kontravensi, dan konflik. Kita lihat satu persatu. Persaingan adalah proses sosial dua orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Contohnya, persaingan dua siswa untuk menjadi ketua OSIS. Yang kedua, kontravensi adalah rasa tidak suka yang bisa ditunjukkan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi oleh seseorang atau sekelompok orang. Kontravensi yang difasilitasi dengan baik akan berubah menjadi persaingan. Akan tetapi, jika disampaikan dengan buruk dapat berubah menjadi konflik. Jadi kontravensi ini antara persaingan dan konflik, antara persaingan dan konflik. Contohnya, orasi mahasiswa menuntut penurunan tarif dasar listrik merupakan bentuk kontravensi. Akan tetapi karena munculnya provokator, kontravensi berubah menjadi konflik antara mahasiswa dengan petugas keamanan. Yang ketiga, konflik adalah proses sosial antara individu atau antar kelompok
yang saling menentang, saling menjatuhkan, bahkan saling berlawanan dengan disertai kekerasan atau kontak fisik. Contohnya, persaingan memperebutkan barang diskon yang berakhir dengan adu pukul karena salah satu pihak tidak berhasil mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi itu ya, tentang interaksi sosial. Sekian dulu dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.